Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri dari jurusan Hukum Tata Negara dari kelas HTN 4B. Video ini bertujuan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah oleh dosen pengampu Bapak Sultan Herlambang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang bagaimana praktik hukum ekonomi syariah yang secara nyata terjadi di Indonesia, apakah sudah sesuai atau belum dengan prinsip syariah. Baiklah, langsung saja. Sesuai dengan isi dari artikel ilmiah yang telah saya selesaikan sebelumnya, di sana saya dapat menyimpulkan bahwasanya hukum ekonomi syariah itu yang secara nyata terjadi di Indonesia belum sesuai dengan prinsip syariah. Dari studi kasus yang akan saya bahas, yaitu mengenai tentang akad mudharabah, yang dimana akad mudharabah itu adalah akad bagi hasil, yang dimana praktiknya di lapangan tidak sesuai dengan landasan hukum yang telah dikeluarkan. Pada akad mudharabah tersebut, saya akan menjelaskan pada bagian ketentuan tentang si pengelola dana dan si pengelola usaha, seperti dalam DSN MUI nomor 7 tahun 2000 dijelaskan bahwasanya si pengelola dana akan menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan si pengelola usaha tidak boleh menanggung apapun kerugian kecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwasannya si pengelola usaha itu tidak memiliki hak untuk menanggung segala kerugian jika si pengelola usaha mengalami kerugian, melainkan si pengelola dana yang harus menanggung semua kerugiannya. Namun, dalam praktik lapangan secara nyata yang terjadi di Indonesia, perbankan syariah ataupun maupun lembaga syariah lainnya tuh belum sepenuhnya dapat menerapkan peraturan DSN dapat menerapkan landasan DSN MUI yang nomor 7 tadi. Masih banyak perbankan syariah yang justru tidak menanggung dari akibat dari kerugian, melainkan si pengelola dana lah yang harus menanggungnya. Secara nyatanya banyak yang terjadi seperti itu. Dan dari sedikit banyak yang saya ketahui bahwasanya jika si pelaku usaha telah menjanjikan keuntungan sebesar 10% dari awal kepada bank syariah, maka ia juga nantinya harus tetap membayarkan sebesar 10% itu setiap bulannya kepada bank syariah. Mau dia merugi sekalipun, dia tetap harus membayarkan yang 10% tersebut. Maka dari situ dapat kita simpulkan bahwasanya perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya itu belum bisa benar-benar menerapkan prinsip syariah dalam praktik lapangannya secara nyata di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan terhadap artikel ilmiah yang telah saya selesaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.